Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. Anggota kelompoknya adalah Maulana Akbar, Naila Shifra Indaini, Novita Aurelia, Rangga Kurniawan, dan Salsa Nur. Lahirnya VOC. Tujuan datangnya orang-orang dari Eropa ke Timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Nusantara. Dengan demikian, semakin banyak orang Eropa yang datang ke Nusantara. Para perusahaan dagang Portugis bersaing dengan perusahaan dagang Belanda, Spanyol, Inggris, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisi di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Contohnya seperti tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang bernama East Indian Company atau EIC. Kongsi dagang EIC berkantor pusat berkedudukan di Kalkuta, India pada tahun 1811. Kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda Staten-Generaal pada 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oostindische Compagnie VOC atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang Hindia Timur. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan VOC antara lain: 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. 2. Memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. 3. Sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, sehingga VOC memiliki tentara. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 direktur, sehingga disebut Dewan 17, yang juga disebut dengan Heren 17. Heren 17 ini maksudnya para tuan, misalnya Lord Duke, Count dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 1614, Peter Bot digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Prince pada tahun 1614 sampai dengan 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Lawrence Rail pada tahun 1615 sampai dengan 1619. Pada masa jabatan Lawrence Rail ini, berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi sungai Ciliwung. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik. Pada awalnya, mereka bersikap baik dengan rakyat. Tetapi, sikap baik rakyat dan para penguasa setempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Lama-kelamaan, orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong. Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsu serakahnya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Rakyat dan para penguasa lokal tidak mau diperlakukan semena-mena oleh VOC. Oleh karena itu, tidak jarang menimbulkan perlawanan dari rakyat dan penguasa lokal.
VOC gulung tikar. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan, penguasaan, dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan dan dikendalikan VOC menyebar luas, membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, sampai Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat pemerintah VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk dari luar Batavia sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. Pada tahun 1749, terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasaan tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham, kecuali Provinsi Holland, kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutan pun tidak terelakkan. Sementara itu, para penjabat VOC juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat yang cenderung feodalis. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah, keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada waktu itu, sebagai Gubernur Jenderal VOC yang terakhir Van Averstraeten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di India. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.